Sidang perdana Pen Rizal terdakwa kasus ketertiban umum yang dilaporkan Purnama di Pengadilan Negeri Sijunjung dihadiri puluhan warga dan kerabat. Mereka sengaja datang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang. Beginilah suasana sidang perdana Pen Rizal warga Padang Taro, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, terdakwa dugaan kasus ketertiban umum yang dilaporkan Purnama ke Polres Sijunjung pada tanggal 27 Maret 2024 yang lalu. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Irsyad Fuadi, serta hakim anggota dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kantor Pengadilan Negeri Sijunjung, Sumatera Barat berlangsung tertib. Jaksa Penuntut Umum Ferry mengatakan dengan dihadiri pengacara terdakwa sidang yang pimpinan Ketua Majelis Hakim Irsyad Fuadi dengan agenda pembacaan surat dakwaan tentang kejahatan ketertiban umum pasal 192 KUHP pengadaan jalan. Hari ini kita sidang pembacaan dakwaannya baru. Bahwa tadi telah kita bacakan surat dakwaan, bahwa tadi dengan penasihat hukumnya bahwa untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Kita langsung dengan pembuktian ke sidang selanjutnya tanggal 3 Oktober 2024. Terdakwa ini terkait masalah apa nih Pak? Ini tentang penghalangan jalan yang mengganggu keselamatan lalu lintas. Pasal yang dilanggar pasal apa nih Pak? Itu pasalnya tadi saya tadi coba ucap ulang lagi lah nanti kan pasalnya. Untuk ancaman hukumannya Pak? 5 tahun, 5 tahun ke atas. 5 tahun. Nggak mungkin di RJ Pak ya? RJ karena udah bertahap-tahap mungkin tidak lakukan RJ, mungkin nggak dilakukan RJ sejak pertama. Menurut kuasa hukum terdakwa M. Tito, mengatakan perkara kasus dugaan kejahatan ketertiban yang dituduhkan kepada kliennya terkesan dipaksakan dan banyak kejanggalan. Setelah kita telusuri seluruhnya berkaitan dengan pertama laporan awal itu tentang perbuatan tidak menyenangkan, tidak diterima. Di bulan Maret 2024 masukkan lagi laporan yaitu tentang perintangan di pasal 192. Situ anehnya kita, berarti kan seolah-olah kasus ini dipaksakan. Jadi kami juga berusaha nantinya kita mencoba nanti ke lembaga lain untuk melakukan perlindungan kepada terdakwa nantinya dalam melakukan pembelaan nantinya. Ini jalan untuk jalur tambang kayak ceritanya Pak ya? Dulu itu adalah jalan PT Lisum, di tahun 2018 tidak beroperasi lagi karena PT Lisum itu meminjam kepada nenek mama yang ada di Padang Taro. Secara otomatis kalau tidak berfungsi lagi itu secara di bawah pengelolaan nenek mama Padang Taro sekarang. Jadi apapun aktivitas ke atas, berarti sekurang harus kasih beritahu lah kepada nenek mama yang ada di Padang Taro. Sementara itu menurut istri terdakwa Pen Rizal, ia menduga suaminya menjadi korban kriminalisasi oleh orang yang bersengketa dengannya. Kejadian bermula bulan Februari lalu terdakwa Pen Rizal menghadang aktivitas jalan pelapor Purnama dan berujung sampai ke pengadilan. Keluarga maupun warga Padang Taro meminta majelis hakim dan penegak hukum lainnya bisa melihat fakta sebenarnya sebab terdakwa diduga korban kriminalisasi oleh lawan sengketanya. Bulan Februari kejadiannya, Tori panggilan pulang balik, panggilan dari kepolisian mah, hadir Tori sama awak, tidak pernah ada hadir sekalipun. Berarti kooperatif namun tidak kooperatif sama awak. Berarti Ibu beranggapan suami Ibu jadi korban kriminalisasi? Iya, korban suami awak Pak. Inyunan korban, inyo pulo yang jadi tersangka kini. Jadi harapan Ibu seperti apa ke depannya? Harapan saya suami saya bisa ikut pulang sama saya, bisa segera dibebaskan. Minta keadilan. Minta keadilan. Suami Ibu katanya sempat didorong-dorong gitu awalnya ya Bu? Dicekek lah leher kerah bajunya tuh. Namun sekarang suami Ibu yang jadi tersangka? Suami saya yang jadi tersangka. Dari Solo, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.